warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita setelah kemarin-kemarin kita membahas tentang rekrutmen dan sebagainya. Ini kita melanjutkan kepada materi employee training. Materi employee training kita akan membahas terkait definisi, kemudian tujuan, manfaat, dan kegunaan dari adanya employee training ini. Okay. So, training refers to a planned effort by a company to facilitate employees' learning of job-related competencies. These competencies include knowledge, skills, or behaviors that are critical for successful job performance. The goal of training is for employees to master the knowledge, skill, and behavior emphasized in training programs and to apply them to their day-to-day activities. The principal objective of Training and Development Division is to make sure the availability of a skilled and willing workforce to an organization. In addition to that, there are 4 other objectives: individual, organizational, functional, and societal. Training and development is a subsystem of an organization. It ensures that randomness is reduced and learning or behavioral change takes place in structure format. Nah, jadi kalau training itu sesudah kita menerima para pegawai kita, jadi mereka tidak mungkin langsung ditempatkan di pekerjaan dan kemudian langsung disuruh bekerja pada detik itu juga dan saat itu juga. So they be surprised. Jadi kenapa ada training? Yang pertama itu adalah untuk mengenalkan kondisi kantor, company culture-nya seperti apa. Kemudian diperkenalkan juga apa yang harus dilakukan dan kemudian skill-skill apa yang harus diperlukan. So they know what to do, where to go, where to get coffee, where to buy food, where is the mouse dan lain sebagainya. Itu tujuannya dari training. Beberapa dalam pelatihan ini misalkan pengetahuan, behavior dan lain sebagainya. Ada beberapa perusahaan yang memang mereka langsung memberikan semacam manual atau handbook untuk para pegawainya, tapi ada juga yang dalam artian dalam bentuk obrolan, so non formal. Tapi kalau untuk perusahaan yang semakin besar dan semakin istilahnya profesional, mereka ada waktu-waktu tertentu yang memang dibuat secara khusus untuk mereka yang baru saja diterima sehingga mereka mendapatkan pelatihan. Dari sudah pelatihan selesai, baru mereka langsung ditempatkan pada posisi di mana mereka diterima bekerja. So tidak langsung bekerja pada saat detik itu juga sesudah accepted di suatu perusahaan. Nah, jadi tujuan itu adalah agar para pegawai menguasai, para calon pegawai ini memiliki skill set yang sesuai dengan para pegawai yang lama gitu. Memang pasti mereka akan ada banyak wonderingnya, kemudian apa yang dilakukan. Dan dengan training ini sehingga diharapkan mengurangi hal-hal tersebut sehingga produktivitas mereka lebih baik. Ada beberapa tujuan dari employee training, ada individual, organizational, fungsional, dan societal yang bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ada beberapa tujuan dari employee training, ada individual, organizational, fungsional, dan societal. Untuk individual, help employees in achieving their personal goals, which in turn enhance the individual contribution to an organization. Kalau individual, obviously, membantu secara personal tujuan yang ingin dicapai oleh para pegawai. Untuk organizational objective, assist the organization with its primary objective by bringing individual effectiveness. Tujuannya itu adalah kenapa ada pelatihan, agar para pegawai produktif, kemudian memiliki skill yang mumpuni, sehingga tujuan dan visi misi dari organisasi atau perusahaan atau lembaga itu bisa tercapai. Next one, functional objective, maintain the department's contribution at a level suitable to the organization needs. Ini hampir sama dengan bagian organisasional tadi. Jadi pada suatu skala-skala tertentu di mana perusahaan itu ada tujuan yang dicapai. Nah, tujuan itu kan pasti ada berbagai aspek dan komponen. Nah, diharapkan dari beberapa, katakanlah dari 10 set tujuan, nah dengan adanya employee training ini setidaknya 6 atau misalkan 5 dari tujuan tersebut tercapai. Societal objective ensure that an organization is strictly and socially responsible to the needs and challenges of the society. Untuk societal objective, ini maksudnya sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian misalkan tidak merusak lingkungan, kemudian sesuai dengan etika, bekerja dengan norma yang ada dan lain sebagainya. Itu maksudnya dari tujuan-tujuan adanya employee training. So, the quality of employees and their development through training and education are major factors in determining long-term profitability of a small business. If you hire and keep good employees, it is good policy to invest in the development of their skills so they can increase their productivities. Jadi pada saat kita memiliki suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan, atau yang seperti kita bahas ini misalkan adalah suatu lembaga khusus bahasa Inggris, obviously kita ingin punya pegawai-pegawai yang terampil dengan skill yang baik sehingga tujuan dari visi misi organisasi kita juga bisa tercapai. Oke.
Training often is considered for new employees only. This is a mistake because ongoing training for current employees help them adjust to rapidly changing job requirements. Reasons for emphasizing the growth and development of personnel include: first one, creating a pool of readily available and adequate replacement for personnel who may leave or move up in the organization. Second, enhancing the company's ability to adapt and use advanced in technology because of sufficiently knowledgeable staff. Third one, building a more efficient, effective, and highly motivated team, which enhance the company's competitive position and improves employee morale. And then ensuring adequate human resources for expansion into new programs. Nah, jadi untuk training, banyak yang berasumsi ini hanya untuk para pegawai baru saja. Untuk beberapa faktor, memang ada beberapa yang khusus untuk para pegawai baru. Tapi training juga bisa diberikan kepada para pegawai yang memang sudah lama bekerja di situ, atau kepada para senior. Tujuannya itu kenapa? Katakanlah misalkan ada teknologi baru yang berkembang, sehingga mereka bisa mengetahui apa sih yang sedang in gitu. Jadi mereka dalam artian tidak kudet atau kurang update terkait apa-apa yang sedang baru. Misalkan katakanlah untuk para mereka yang senior, mereka mengetahui misalkan, oh ternyata ada teknologi seperti ini, ada aplikasi ini. Sementara mereka yang memang sudah ada di situ, misalkan untuk beberapa tahun, mereka mengerti bahwa ada kemajuan seperti ini, sehingga mereka bisa menerapkannya untuk pengembangan diri mereka dan pengembangan untuk organisasi perusahaan atau lembaga. So, there are some question, kenapa, not question, there are some factors is in why kenapa perlu adanya pelatihan ini. Ini beberapa contoh kenapa adanya perlu pelatihan. Jadi misalkan itu yang pertama karena kita menyiapkan para pegawai yang siap untuk diberikan pelatihan dan kemudian mendapatkan peningkatan ilmu. Kemudian meningkatkan juga pangsa pasar dari perusahaan atau organisasi atau lembaga kita. Kemudian kita juga menyiapkan para pegawai yang lebih fresh dan kemudian mereka lebih tahu apa sih yang sedang ini yang sedang terbarukan, yang sedang update, dan kemudian memastikan bahwa kita memiliki dalam artian stok untuk sumber daya manusia in case mereka ada yang dalam artian pindah atau mereka naik jabatan sehingga posisi yang lama atau posisi itu kosong. Nah, jadi kan kita yakin bahwa memang posisi-posisi itu bisa terisi karena dengan adanya pelatihan sehingga skill setnya bisa dikatakan hampir serupa. Research has shown specific benefits that a small business receive from training and developing its worker, including increased productivity, reduced employee turnover, increased efficiency resulting in financial gains, decreased need for supervision. Employees frequently develop a greater sense of self-worth, dignity, and well-being as they become more valuable to the firm and to society. Generally, they will receive a greater share of the material gains that result from their increased productivity. These factors give them a sense of satisfaction through the achievement of personal and company goals. Nah, jadi beberapa penelitian telah menunjukkan ada beberapa manfaat kenapa suatu perusahaan, organisasi atau lembaga itu ada banyak benefitnya pada saat mereka menerapkan employee training ini. Nah, ini meningkatkan produktivitas obviously, kemudian mengurangi dari employee turnover. Turnover seperti saya sudah jelaskan itu adalah pada saat masa mereka bekerja di suatu perusahaan tersebut. Kalau turnover itu berarti lebih banyak para pegawai yang bekerja kemudian mengundurkan diri atau berhenti dibandingkan mereka para pegawai yang cukup lama ada di situ. And obviously kalau misalkan katakanlah di rumah sebelah Anda ada cafe, say. Kalau misalkan kafenya bertahan lama sampai bertahun-tahun, kemudian pegawainya juga bertahun-tahun, so you know that is a good cafe gitu, dan kemudian mereka have good product and good management. Tapi kalau misalkan Anda baru misalkan sebulan boba atau 2 minggu Thai tea dan sebagainya, so that's not a good turnover itu. Jadi maksudnya itu di long lasting para pegawainya itu turnover. Kemudian karena adanya efisiensi dari kinerja pegawainya sehingga meningkatkan secara finansial, dan kemudian dari segi pegawainya sendiri secara mental mereka juga merasa lebih berharga dan kemudian lebih baik, dan kemudian sehingga bisa meningkatkan harga diri mereka dengan lebih okay, so that's become more wise gitu loh. Jadi memang untuk seperti yang saya sudah jelaskan, kesejahteraan pegawai tidak melulu hanya dari gaji saja. Jadi untuk dari self worth seseorang juga perlu kita perhatikan. Nah, ini kepentingannya dari training tadi itu manfaatnya. Kalau ini adalah the importance-nya.
Training is crucial for organization development and success. It is fruitful to both employers and employees of an organization. An employee will become more efficient and productive if he is trained well. The benefit of training can be summed up as, ini ada beberapa hal, improve morals of employees, training help the employee to get job security and job satisfaction. Kemudian less supervision, a well-trained employee will be well acquainted with the job and will need less of supervision. Thus, there will be less wastage of time and efforts. And then fewer accidents, errors are likely to occur if the employees lack knowledge and skill required for doing a particular job. Chances of promotion, employees acquire skill and efficiency during training. They become more eligible for promotion. They become an asset for the organization. And increase productivity, training improves efficiency and productivity of employees. Well-trained employees show both quantity and quality performance. There is less wastage of time, money, and resources if employees are properly trained. Ini adalah beberapa kepentingan dari training. Nah, kalau tadi itu kan manfaatnya gitu. Jadi kalau manfaatnya bisa meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan secara finansial, dan kemudian juga bisa meningkatkan dari segi atau moral dari pegawainya. Nah, kalau ini kepentingannya, misalkan kenapa sih kita harus mengadakan training ini? Ini jelas yang pertama meningkatkan moral dari para pegawai gitu. So, jadi mereka merasa lebih prepare dan kemudian lebih secure. Less supervision, ya, jadi tidak perlu diawasi terus-menerus. Jadi Anda bisa bayangkan, misalkan kalau Anda bekerja, itu dan supervisor Anda berada di samping Anda selama, say, 15 jam sehari. So, that's not comfortable. So, less supervision. Kemudian fewer accidents, apalagi misalkan untuk perusahaan, organisasi, atau lembaga yang misalkan berhubungan dengan alat-alat berat atau permesinan. Dengan adanya pelatihan sehingga mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan sehingga bisa menjamin berkurangnya kecelakaan. Kemudian obviously dengan adanya pelatihan sehingga mereka lebih terampil dan sehingga ada kemungkinan mereka bisa naik jabatan. Dan obviously seperti yang sudah kita bahas dari tadi itu berarti dengan adanya training mereka bisa bekerja lebih baik sehingga produktivitas juga bisa meningkat. Oke. Nah, untuk times employee trainingnya ini tergantung dari situasinya. Ini ada on the job dan kemudian ada off the job. Kalau on the job itu biasanya mereka memang langsung dilaksanakan di situ. Nah, di sini misalkan equipments, documents, or materials that trainee will use when fully trained. On the job training has general reputation as most effective for vocational work. Kalau on the job berarti mereka memang di trainingnya di tempat mereka bekerja. Apakah misalkan mereka langsung diawasi dan diberikan pengarahan di situ juga, atau misalkan mereka mendapatkan video dan kemudian mereka disuruh untuk menyaksikan video tersebut selama pelatihan dan kemudian memberikan tanggapan dan summary, atau misalkan melalui webinar dan lain sebagainya. Biasanya itu yang dilakukan. Untuk off the job training takes place away from normal work situation, implying that the employee does not count as a directly productive worker while such training takes place. Nah, kalau off the job berarti biasanya keluar kota atau di tempat yang lain. Jadi mereka mendapatkan pelatihan dan kemudian mereka bukan di tempat mereka kantor berada atau di perusahaan organisasi lembaga mereka berada dan mendapatkan pelatihan biasanya dari institusi atau lembaga yang khusus. Nah, ini biasanya karena berbagai faktor, misalkan karena memang perusahaan organisasi atau lembaga ini bekerja sama dengan institusi-institusi tersebut, atau mereka memang ingin punya dalam peningkatan lebih sehingga mereka meng-hire lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan pelatihan. Namun secara economical wise gitu, secara financial wise, biasanya lebih murah itu adalah on the job training, obviously karena tidak perlu mengeluarkan SPJ misalkan dan lain sebagainya, sehingga kalau untuk para perusahaan biasanya memberikan pelatihan misalkan dalam bentuk video atau webinar tadi, sehingga mereka tidak perlu menambah biaya untuk meng-hire coach khusus misalkan atau institusi khusus, atau misalkan menyewa tempat khusus di luar kota untuk sebagai pelatihan. Nah, jadi itu bentuk untuk pelatihan, ada on the job yaitu di lokasinya, atau off the job yaitu di luar tempat perusahaannya berada. Oke. Nah, sehingga untuk tekniknya di sini, the four techniques for on the job development, ini ada 4. Yang pertama coaching, kemudian mentoring, and then job rotation, and then job instruction technique. Nah, kalau untuk coaching biasanya itu langsung semacam warning. Nah, coaching ini misalkan katakanlah si A melakukan kesalahan pada saat pekerjaan dan supervisor atau atasannya langsung memberikan teguran dan memberi ketahui mana yang betul. Nah, itu maksudnya coaching. So like on the spot gitu. Jadi misalkan melakukan kesalahan, sebaiknya begini-begini dan langsung oleh
atasannya. That's like direct action, dan itu adalah coaching. Nah, kalau untuk mentoring, bedanya dengan coaching ini, kalau coaching biasanya mereka waktunya singkat. Jadi pada saat melakukan kesalahan, kemudian diberikan teguran, dan kemudian diberikan sebaiknya tindakan yang benar seperti ini, itu yang dilakukan oleh atasannya. Kalau untuk mentoring, itu biasanya maksudnya berlangsung lama, dan biasanya untuk beberapa atasan atau misalkan itu mengassign orang-orang yang misalkan mereka yang sudah lebih senior untuk mementor mereka yang para pegawai junior gitu. So they like trying to help their juniors gitu, or their friends gitu. Jadi kemudian mereka menolong selama jangka waktu yang cukup lama sampai mereka bisa bekerja sendiri. So that's mentoring. Kalau mentoring biasanya memang lebih friendly dibandingkan coaching. Kemudian hal yang lain itu adalah job rotation. Kalau job rotation ini tergantung dari perspektifnya. Bisa juga misalkan untuk A, misalkan posisinya di subdivisi A, dipindahkan ke B ke subdivisi C misalkan. Jadi mereka tempat bekerjanya pindah secara struktural gitu ya. Atau misalkan dia bisa juga misalkan dari lokasi, katakanlah yang satu dari Garut, saya pindah ke Jogja, misalkan itu juga bisa. So jadi dari job rotation ini tergantung dari perspektif perusahaan, organisasi atau lembaga itu tersendiri. Jadi bisa pindah secara struktural atau bisa juga pindah secara lokasi, itu tergantung dari kebijakan yang akan mereka buat. The last one is job instruction technique. Di sini adalah strateginya di mana untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian skill dan attitude. Nah, kalau untuk JAT atau job instruction teknik ini biasanya dilakukannya lebih detail, lebih runut dan lebih rinci, hampir mirip dengan off the job training. Dan biasanya juga memang makan waktu memang tidak selama mentoring, tapi biasanya juga that takes quite some time gitu. Mungkin bisa sekitar sebulanan untuk job instruction teknik ini. Tapi again, kembali kepada kebijakan masing-masing perusahaan, organisasi atau lembaga. Katakanlah Anda misalkan punya lembaga khusus bahasa, Anda mau mengadakan job instruction teknik ini selama 1 minggu, itu juga boleh. Jadi tergantung dari kebijakan dan kebutuhan yang diperlukan. Oke. Dan kemudian proses-proses dari training ini seperti apa? Ini ada 1, 2, 3, dan 4. First one, to conduct a needs assessment which is necessary to identify whether training is needed. Second one, to ensure the employees have the motivation and basic skills necessary to master training content. Third one, to create a learning environment that has the features necessary for learning to occur. This step is responsible for the instruction and delivery of the training program. And then step 4, to ensure that trainees apply the training content to their jobs. This step will determine how effective and profitable your training program has been. Nah, tadi kita sudah bahas terkait gunanya, manfaatnya, dan kepentingannya. Kalau ini prosesnya seperti apa? Jadi yang pertama itu kita needs assessment. Kita cek kira-kira perlu betul tidak kita mengadakan training ini. Misalkan kita cek apakah betul tidak pegawai kita misalkan kudet gitu misalkan, atau ada beberapa hal yang mereka memang tidak tahu. Atau misalkan mereka banyak melakukan kesalahan. Nah, berarti sudah kita melakukan needs assessment dan kita sampai pada kesimpulan bahwa mereka memang membutuhkan pelatihan. So, there's one tick box bahwa kita memang harus melakukan training. Yang kedua, kita pastikan bahwa mereka memang ada skill set standarnya yang perlu kita tingkatkan. Jadi misalkan apa sih harus ditingkatkan? Apakah misalkan kita ingin memperluas skop perusahaan, atau kita punya ada tujuan tertentu, misalkan kita ingin memperluas lembaga kursus bahasa kita sehingga menambah cabang di wilayah lain. Nah, jadi kita pastikan alasannya kenapa, dan kemudian para pegawainya juga dalam artian deal with that aspect untuk melakukan employee training. Kemudian kita menyiapkan learning environment-nya. Tadi Anda bisa melakukan on the job atau off the job sesuai dengan finansial dan kemudian kebutuhan dan keperluan dari perusahaan, organisasi atau lembaga. Dan kemudian sudah selesai, kita pastikan bahwa proses pelatihan ini memang ada hasil akhirnya. Apakah kita memberikan semacam tes, atau misalkan semacam group work, atau misalkan kita memberikan assessment, atau misalkan seperti written assessment, atau mungkin laporan misalkan, atau semacam review dan sebagainya, untuk memastikan bahwa training yang kita berikan itu memang membuahkan hasil dan kemudian dipahami dengan baik oleh para pegawai kita. Okay, so to summarize the whole thing, jadi untuk meringkas semuanya mengenai materi employee training ini. So, training of employee takes place after orientation takes place.
training is the process of enhancing the skills, capabilities, and knowledge of employees for doing a particular job. Training process molds the thinking of employees and leads to quality performance of employees. Therefore, employee training is crucial for organization development and success. It is fruitful to both employers and employees of an organization. An employee will become more efficient and productive if he is trained well. Nah, jadi dari seluruh materi yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa memang pelatihan ini akan bermanfaat baik untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk para pegawainya. Dan kemudian tidak hanya secara mental, juga bisa meningkatkan efisiensi sehingga dengan produktivitas mereka yang baik, sehingga tujuan dari organisasi, perusahaan atau lembaga kita juga bisa tercapai. So that's the whole material for our lesson today. Okay, so I guess thank you. Semoga materinya cukup jelas dan bisa dipahami. So I guess I will see you for the next lesson. Take care of yourself. Stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.